semuanya, apa kabar? Kita kembali lagi ke Pemilih DM. Mari belajar fisika dengan asik. Pada pembahasan kali ini, Mas akan bahas mengenai soal-soal HOTS, soal-soal UTBK maupun SBMPTN terkait materi gerak parabola. Oke, langsung saja soal nomor 1. Sebuah bola yang bermasa 450 gram ditembakkan di tanah miring ke atas dengan sudut elevasi 53 derajat dan kecepatan awal 72 km per jam. Bila percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, maka jarak mendatar dan ketinggian sesaat akan mencapai nilai yang sama pada T sama dengan, kita tulis dulu yang diketahui. Di situ ada kecepatan mula-mula sebesar 72 km per jam. Ini belum SI ya, Adik. Kita jadikan ke SI dulu, yaitu nilainya sama dengan 20 meter per sekon. Sudut elevasinya sebesar 53 derajat. Percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Yang diminta T-nya pada nilai X dan Y-nya mencapai nilai yang sama. Jika kita gambarkan secara sederhana, ada sebuah bola, dia bergerak dengan lintasan parabola. Misalkan seperti ini. Dengan sudut elevasinya 53 derajat. Oke. Yang diminta T pada saat nilai X, jarak mendatar. Anggap aja ketika bola bergerak parabola, ketika dia di posisi sini, nilai X-nya sama dengan nilai Y-nya. X sedangkan ini nilai Y-nya. Maka boleh kita tuliskan nilai X sama dengan nilai Y. Gimana Mas cari nilai X sama nilai Y-nya? Udah Mas bahas di video sebelumnya, yaitu di materi gerak parabola. Adik-adik bisa tonton video Mas. Untuk mencari nilai X itu sama dengan V0 cos alpha, cosnya 53 derajat, dikalikan dengan T. Nilainya sama dengan Y, yaitu V0 sin alpha, V0 dikalikan dengan sin 53 derajat, minus setengah GT kuadrat. Kenapa Mas kok pakai minus? Karena yang paling memungkinkan nilai X sama dengan nilai Y itu ketika benda posisinya naik ya Dede. Ketika posisinya naik. Beda ceritanya ketika posisi turun. Ketika dia di sini, maka nilai X-nya pasti lebih besar ketimbang nilai Y-nya. Sehingga nggak mungkin sama nilai X dan nilai Y-nya. Oke. Kita lanjutkan. V0-nya 20. Cos 53 3/5 dikalikan dengan T sama dengan 20 sin 53 4/5 dikali T min setengah 10 T kuadrat. Ini bisa kita coret tinggal 4, kita coret tinggal 4, ini kita coret tinggal 5, sehingga bisa kita peroleh ruas kiri ada 12T sama dengan 16T min 5T kuadrat. 5T kuadratnya Mas pindah ke kiri sama dengan 16 dikurangi 12T, yaitu ketemunya 4T. T-nya bisa kita coret sehingga nilai T yang di ruas kiri itu sama dengan 4/5 atau 0,8 detik. Artinya apa? Jarak mendatar dan ketinggian sesaat akan mencapai nilai yang sama ketika T-nya 0,8 detik. Maka jarak mendatar
dan ketinggian akan mencapai nilai yang sama pada T 0,8 detik. Maka jawabannya cicak ya, adik-adik. Oke, seperti ini. Selanjutnya, soal yang kedua, yaitu soal SPMB 2003, kode soal 32. Ada sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal 40 meter per sekon. V0-nya 40 m/s. Sudut elevasinya 37 derajat. Jika massa peluru 0,01 kg, maka usaha oleh gaya gravitasi pada peluru sejak ditembakkan sampai jatuh ke tanah sebesar berapa? Yang diminta usaha gaya gravitasi ya, Dedek. Oke. Jika kita gambarkan secara sederhana, ada sebuah bola, dia bergerak dengan lintasan parabola. Yang namanya gaya gravitasi, arahnya pasti ke bawah. Seperti ini. F gravitasi. Yang diminta sejak dia ditembakkan sampai jatuh kembali ke tanah. Berarti posisi awal di sini sampai dia kembali lagi ke tanah di sini. Kalau kita perhatikan, dia tidak mengalami perpindahan searah sumbu Y. Maka delta S-nya atau delta Y-nya itu sama dengan 0. Tidak ada perpindahan searah sumbu Y. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam rumusnya usaha, F dikalikan dengan S, S-nya perpindahan. Sehingga usaha gaya gravitasi sama dengan F gravitasinya berapa, dikalikan dengan perpindahannya searah sumbu Y. Karena perpindahannya 0, maka usaha yang telah dilakukan oleh gravitasi pun juga 0. Seperti ini ya, adik-adik. Maka jawabannya elang. Oke. Selanjutnya soal nomor 3, yaitu soal SBMPTN tahun 2016. Ada sebuah bola ditembakkan dari tanah ke udara. Pada ketinggian 9,1 meter, komponen kecepatan bola dalam arah X adalah 7,6 meter per sekon dan dalam arah Y adalah 6,1 meter per sekon. Jika percepatan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat, maka ketinggian maksimum yang dapat dicapai bola kira-kira sama dengan... Oke, kita tulis dulu adik-adik yang diketahui. Yang pertama ada ketinggian sebesar 9,1 meter. Kemudian ada Vx 7,6 meter per sekon. Ada Vy 6,1 meter per sekon. Gravitasi yang dipakai 9,8 meter per sekon kuadrat. Maka Hmax-nya adalah... Oke. Pada video sebelumnya, Mas juga udah nerangin gimana caranya cari Hmax. Hmax atau ketinggian maksimum bisa kita peroleh V0 kuadrat dikalikan dengan sin kuadrat alfa dibagi dengan 2 kali gravitasi. Gimana caranya kita cari V0 kuadratnya atau cari alfanya padahal di soal tidak diketahui?
Oke, langsung saja kita bahas. Kita bisa tinjau sumbu Y ya adik-adik. Masih ingat kalau mau cari nilai VY kuadrat itu sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa min 2GH, yaitu rumus GLBP parabola yang nomor 3. V-nya udah diketahui 6,1 kuadrat. V0 kuadratnya kita nggak tahu, ditulis aja. Sin kuadrat alfanya pun kita juga nggak tahu. Min 2 dikali 9,8, ketinggiannya 9,1. 6,1 kuadrat yaitu 37,21 sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa min 2 dikali 9,8 dikali 9,1 yaitu 178,36. Sehingga kalau Mas pindah ruas 178-nya ke kiri ini, maka kita peroleh V0 kuadrat sin kuadrat alfa nilainya sama dengan 215,57. Oke, seperti ini. Nah, sehingga nanti V0 kuadrat sin kuadrat alfanya bisa langsung kita masukkan ke rumus mencari Hmax. Yuk langsung kita selesaikan. Sehingga Hmax bisa kita peroleh Hmax sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa nilainya 215,57 dibagi dengan 2 dikali gravitasi, yaitu 2 dikali 9,8. Maka kita peroleh yaitu 215,57 dibagi dengan 19,6. Maka nilainya mendekati 10,99 meter. Atau boleh kita bulatin yaitu 11 meter. Sehingga Hmax-nya kita peroleh sama dengan 11 meter. Oke, apa jawabannya Dedek? Dadu ya. Soal nomor 4 yaitu UTBK tahun 2019. Ada sebuah proyektil ditembakkan dari tanah dengan laju awal tertentu dan sudut elevasi A. Tangan A sama dengan 3/4. Pada ketinggian 10 meter di atas tanah, laju proyektil menjadi 20 meter per sekon. Jika gesekan di udara diabaikan dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka jarak titik tertinggi lintasan benda terhadap tanah adalah... Kita tulis dulu adik-adik yang diketahui. Di situ ada tangan alfa atau tangan A sama dengan 3/4. Alfanya sama dengan 37 derajat. Pada saat ketinggiannya mencapai 10 meter, kecepatan benda 20 meter per sekon. Gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Maka nilai Hmax-nya adalah ada sebuah proyektil seperti ini. Dia bergerak dengan lintasan yang berbentuk parabola. Dengan sudut elevasinya yaitu 37 derajat. Oke. Pada saat mencapai ketinggian 10 meter, misalkan 10 meternya di sini. Dia mempunyai kecepatan sebesar 20 meter per sekon. Jika kita proyeksikan ke sumbu X maupun sumbu Y, maka dia punya Vx, dia juga punya Vy. Ketika dipangkal, dia punya V0, yaitu kecepatan mula-mula. Jika kita proyeksikan ke sumbu X, dia punya yang namanya V0x dan V0y. Oke, seperti ini. Ingat aturan di sumbu X, dia manut aturan GLB. Artinya kecepatan searah sumbu X nilainya selalu konstan atau sama. Sehingga boleh kita tuliskan
nilai Vx itu sama dengan V0x. Vx berarti V dikalikan dengan cos theta. Misalkan kita kasih sudutnya di sini theta. Sama dengan V0x, yaitu V0 dikalikan dengan cos 37 derajat. V-nya 20, cos theta-nya kita belum tahu. Sama dengan V0 cos 37, yaitu 4/5. Sehingga bisa kita coret nilai 4 sama 20. Maka kita peroleh nilai cos theta sama dengan V0 per 25. Oke, sekarang kalau kita ambil di dalam trigonometri, jika ada sin kuadrat theta ditambah dengan cos kuadrat theta, nilainya sama dengan 1. Sehingga kalau kita mau cari sin kuadrat theta, nilainya sama dengan 1 min cos kuadrat theta. Sehingga kalau cosnya ini kita kuadratin, kita peroleh nilai 1 min V0 kuadrat per 25 kuadrat atau 625. Oke. Sekarang langkah berikutnya, kita tinjau yang sumbu Y. Vy kuadrat sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa dikurangi dengan 2GH. Vy yaitu V sin theta. Jika dikuadratin maka V-nya kuadrat, sin kuadrat theta-nya juga ikut kuadrat. Sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa min 2 dikalikan 10 dikalikan dengan H. V-nya kita masukin 20 kuadrat berarti 400. Sin kuadrat theta-nya kita ambil dari yang sudah kita cari tadi, yang ini. Kita masukkan ke sini. Sehingga bisa kita peroleh kurung buka 1 min V0 kuadrat dibagi dengan 625. Nilainya sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa. Alfanya 37, sin 37 3/5. Dikuadratin berarti 9/25. Dikurangi dengan 2 kali 10 kalikan H. H-nya udah diketahui di soal. Boleh langsung kita ganti dengan 10. 2 dikalikan 100 berarti 200. Sehingga bisa kita peroleh di sini ada 400 dikurangi dengan 400 dikali V0 kuadrat per 625. Jika kita sederhanakan, nilainya sama dengan 16/25 V0 kuadrat. Sama dengan 9/25 V0 kuadrat min 200. Nah, dari sini bisa kita lihat atau bisa kita cari nilai V0-nya ya adik-adik. Sehingga kalau kita mainkan, nilai V0 kuadratnya itu sama dengan 600. Oke. Langkah terakhir kita mau cari nilai Hmax. Tentu adik-adik masih ingat semua rumusnya. Sama dengan yang soal nomor 3 tadi. Hmax sama dengan V0 kuadrat dikalikan dengan sin kuadrat alfa dibagi dengan 2G. V0 kuadratnya kita ambil dari sini, yaitu 600 dikalikan dengan sin 37. 3/5 dikuadratin sehingga 9/25 dibagi dengan 2 dikali gravitasi, yaitu 20. Sehingga kita peroleh nilainya sama dengan 10,8. Sehingga kita peroleh nilai ketinggian maksimum yang dapat dicapai benda yaitu sebesar 10,8 meter. Maka jawabannya apa, Dedek? Yang C. Oke.